Episode 51. Ide jahat untuk menyakiti hati Shirley tiba-tiba muncul di benak Zara, ia pun mengambil ponsel yang ada di atas meja rias. Kemudian, mengambil beberapa jepretan foto cincin yang terselip indah di tangannya. Aku ingin lihat, seberapa hancurnya hati kamu, Shirley, kata Zara sebelum ia mengirimkan foto itu lewat WA ke Shirley. Zara tersenyum saat centang 1 berubah menjadi centang 2 di beberapa foto yang ia kirim pada Shirley. Nah, sekarang, tinggal tunggu kamu melihat pesan yang aku kirim saja, ucap Zara dengan perasaan sangat bahagia. Sementara itu, di kamar Villa Camar, Shirley sedang duduk di depan meja rias setelah makan malam bersama yang terasa sedikit melelahkan. Karena makan malam-malam ini, agak sedikit berbeda dengan kehadiran Cynthia yang tak kalah mirip dengan Zara dan mamanya. Penuh sandiwara dan skepura paase try again screen translate error kode, 1002, notifikasi pesan masuk mengalihkan perhatian Shirley dari pandangannya melihat cermin. Dengan malas, ia mengambil ponsel yang berada di tepi meja rias. Zara, tanya Shirley merasa sedikit penasaran. Mau ngapain lagi dia? Shirley lalu membuka pesan tersebut dengan perasaan sedikit malas sekaligus penasaran. Sebelum foto berhasil ia buka, terlebih dahulu, ia membaca pesan singkat yang Zara kirimkan setelah pesan foto tersebut. Asteris kakakku tersayang, jangan lupa ngasih selamat buat adikmu ini. Karena sekarang, adikmu ini sudah menjadi tunangan orang. Asteris kasih selamat ya, buat aku dan Kak Dava. Karena malam ini, kami resmi bertunangan. Asteris seketika, tangan Shirley terasa lemas setelah ia membaca pesan singkat tersebut. Ditambah, foto telah berhasil ia buka. Foto cincin yang tersemat di jari tangan Zara, menambah remuk dan hancurnya hati Shirley. Bagaimana tidak, cincin yang Zara kenakan sekarang, sangat Shirley kenali dengan baik bentuk dan harga dari cincin itu. Air mata jatuh perlahan melintasi pipi Shirley saat ini. Seketika, ia terbawa ke masa lalu. Masa di mana kehidupannya masih normal dan terasa sangat menyenangkan. Saat dia dan Dava masih berstatus pasangan dengan hubungan yang sangat harmonis yang terasa begitu hangat. Saat itu, dia diajak Dava jalan-jalan untuk sama-sama menikmati akhir pekan. Mereka berkeliling menikmati suasana akhir pekan yang terasa sangat ramai dan melelahkan. Tapi bagi Shirley, itu terasa sangat menyenangkan. Karena ia bisa berbaur di tengah kesibukan dengan sang kekasih. Saat berada di taman kota, sepasang anak manusia sedang sibuk mencari barang mereka yang hilang. Yaitu, cincin tunangan yang entah bagaimana bisa melorot dari tangan si perempuan. Taman kota pun ramai karena hal itu. Shirley dan Dava pun tidak ingin diam. Mereka juga ambil andil dalam membantu pasangan itu untuk menemukan cincin tunangan yang hilang. Entah bagaimana caranya, Dava dan Shirley bisa sama-sama menemukan cincin tunangan si pasangan tersebut. Karena penemuan itu, semua yang ikut membantu si pasangan bersorak dan mengatakan, bahwa Shirley dan Dava adalah pasangan abadi yang menyatukan sesuatu yang hampir terpisah. Karena rasa bahagia dan ingin membalaskan kebaikan Shirley dan Dava. Juga merasa kalau Shirley dan Dava memang pantas mendapatkan julukan itu. Si pasangan laki-laki yang ternyata adalah pembuat perhiasan, menawarkan untuk membuat cincin tunangan untuk Shirley dan Dava. Cincin spesial akan ia buat tanpa harus membayar upah dari kerja kerasnya. Dava hanya perlu membayar barang baku setengah harga yang ia gunakan untuk membuat cincin tersebut saja. Merasa kalau itu adalah cerita cinta terbaik yang akan jadi kenangan di masa depan, Dava tanpa pikir panjang menyetujuinya, pun sepakat untuk membuat cincin tunangan dari berlian untuk Shirley. Cincin itu pun selesai dibuat 1 minggu sebelum kecelakaan Shirley dan mamanya. Shirley sempat dikirimkan foto oleh si pembuat cincin itu sebelumnya. Dan, si pembuat juga bilang, kalau dia tidak akan membuat cincin yang sama setelah ia membuat cincin spesial ini. Karena ia ingin, hanya pasangan Dava dan Shirley yang memiliki cincin unik spesial tersebut. Shirley benar-benar tak habis pikir dengan apa yang terjadi,
La tidak merasa keberatan jika Dava ingin bertunangan dengan Zara. Tapi, yang ia sesali adalah, kenapa Dava malah memberikan cincin itu pada Zara. Bukankah Dava bisa membeli cincin yang baru jika ingin bertunangan dengan Zara? Tidak menggunakan cincin yang seharusnya ia pakai karena cincin itu dibuat atas restu dia. Shirley menangis sambil menyembunyikan wajahnya di bawah legan. Kalian semua jahat. Kenapa kalian tidak pernah merasa cukup untuk menyakiti aku? Brian yang baru masuk ke dalam kamar, merasa aneh dan penasaran dengan apa yang terjadi. La pun berjalan mendekat ke arah Shirley yang masih berada di depan meja rias sambil melipat kedua tangan dan menyembunyikan wajah di bawah lengan. Shirley, Brian berucap sambil menyentuh pelan pundak Shirley. Ada apa Shirley? Tanya Brian sambil membelai lembut pundak tersebut. Katakan padaku kenapa kamu menangis. Apa yang telah melukai hatimu sekarang? Tanya Brian dengan nada sangat lembut. Shirley mengangkat kepalanya untuk melihat Brian. Kemudian, dengan cepat, ia memeluk Brian yang sedang berdiri di sampingnya. Brian membalas pelukan itu dengan terus membelai lembut rambut panjang milik Shirley. Jangan sedih, Shirley. Ada aku. Kamu bisa tumpahkan semua kesedihanmu sekarang. Karena nanti, kamu tidak boleh menangis lagi. Kenapa Brian? Kenapa mereka jahat padaku? Apa salah aku sebenarnya? Kenapa mereka begitu tega terus-terusan menyakiti hatiku? Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi sebisa mungkin, ia akan membuat Shirley merasa tenang. Dan jika bisa, ia akan membalaskan rasa sakit hati itu pada orang yang telah membuat Shirley menangis sekarang. Shirley sayang, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tanya Brian agak bingung dalam hatinya sambil terus membelai rambut Shirley. Kamu tidak salah, Shirley. Kamu terlalu baik sehingga mereka begitu leluasa menyakiti hatimu. Aku janji, aku akan kembalikan rasa sakit yang mereka berikan padamu dengan rasa sakit yang berkali-kali lipat lagi. Sekarang, kamu tenang dan jika tidak keberatan, berbagilah masalahmu dengan aku. Karena dengan berbagi, maka kamu akan merasa sedikit lebih baik nantinya. Shirley melonggarkan pelukannya, La baru sadar dengan apa yang ia lakukan barusan. Karena saking sedihnya ia tadi, dia lupa dengan dunia sekitar dan apa yang ia lakukan. Kini, ia merasa sangat malu sehingga tidak berani mengangkat wajah untuk melihat Brian. Seakan memahami apa yang Shirley rasakan, Brian pun berjongkok untuk melihat wajah Shirley yang tertunduk dengan posisi yang masih terduduk di kursi rias. Brian menghapus air mata yang masih tersisa di pipi Shirley. Hei, kenapa diam? Ayo berbagi denganku agar aku tahu apa yang sudah terjadi barusan. Dan yang paling penting, agar aku tidak mati karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menguasai hatiku. Bersambung.